masih mahal, kita menuntut untuk turun. Pendidikan Kampus Universitas Riau kali ini khusus 2024 kami punya banyak penawaran istimewa terkait kebijakan kenaikan UKT di Unpri itu dibatalkan. Jadi orang tua itu nggak enak, nggak usah perlu survei. Sekarang lembaga survei mungkin udah nggak ada kerjaan karena pilpres sudah selesai. Tapi nggak perlu lembaga survei untuk tahu bahwa seluruh orang tua perasaannya kayak aku. Anak-anak sekarang itu hanya WA orang tua kalau ada perlunya, kalau butuh duit. Bener nggak? Alasannya nanti kalau WA sewaktu-waktu kasihan bapak bacanya begini. Nanti kalau WA sewaktu-waktu takut ditanya kapan kawin. Alah, begitu ini mau bayar SPP aja, bayar UKT baru WA aku. UKT sekarang gila, ada yang 4,5 juta ya. Ada yang 9 juta. Zamanku dulu 18.000. 18.000. Tahun berapa? Tahun 80, zaman bensin masih 300. Sekarang bensin 10.000, dibagi ada 30 kali. Harusnya maksimal 30 kali 18.000 cuma 500.000, bener nggak? Kok bisa sampai 4, dari mana? Itu pun kalau ada surat keterangan miskin, bebas. Aku pakai surat keterangan miskin dari Pak RT. Tanya Pak Sakti Bayu Trenggono itu juga yang sekarang jadi menteri itu, kelautan sama Pramono, itu satu angkatan. 18.000, gimana ini? Dasuki. Ya, menjawab keresahan dan juga kegudahan dari Mbah Tejo tadi, kita sama-sama harus merenung. Karena sekarang pendidikan bukan lagi pilihan, tetapi pendidikan adalah hak asasi dari setiap manusia. Namun ironinya, biaya pendidikan kini melambung, naik berkali-kali lipat di perguruan tinggi negeri. Di saat banyak perusahaan yang mematok minimal S1 dengan minimal MIPK sekian, universitasnya pun disortir kembali, terkemuka, harus grade A atau grade B, namun pendidikan semakin mahal. Pemirsa, Anda menyaksikan Interupsi, UKT melejit, mahasiswa menjerit. Dalam program ini silakan adu gagasan, silakan berdebat, kalau dipotong jangan baper karena ini adalah Interupsi, UKT melejit, mahasiswa menjerit. Dan Pak Bisa sudah hadir bersama kami di studio. Di sebelah kanan saya ada Billy Mambrasar, staf khusus Presiden bidang pendidikan. Mbak, selamat malam. Selamat malam. Dan ada Profesor Komarudin, Rektor Universitas Negeri Jakarta. Dan di sebelah kiri saya juga sudah ada 2 orang bintang tamu pada malam hari ini yang sangat berkompeten membahas masalah UKT yang melejit ini. Di sebelah kiri saya adalah Bang Putra Nababan dari anggota Komisi 10 PD Perjuangan. Selamat malam Bang Putra. Pak Tejo. Dan juga Najib Jayakarta, Koordinator Aliansi Mahasiswa Menggugat. Selamat malam Mas Najib dari UIN. Dari UIN ya? Dari UIN Jakarta. Baik. Nah Aryo, hampir seluruh mahasiswa terutama perguruan tinggi negeri ini sedang bimbang, sedang gundah gulana, bukan mahasiswanya sebenarnya, orang tuanya. Ketika harus membayar UKT atau uang semesteran yang tiba-tiba naik sampai 5 kali lipat. Dan kemudian terjadilah demonstrasi di hampir seluruh PTN di Indonesia, bahkan ada yang sampai mempolisikan ternyata tidak sengaja mahasiswanya. Kita saksikan informasinya berikut ini. Gelombang unjuk rasa mahasiswa memprotes kenaikan uang kuliah tunggal alias UKT meluas di berbagai wilayah di Indonesia. Kericuhan bahkan terjadi saat ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman unjuk rasa menolak kenaikan UKT. Mahasiswa memaksa masuk gedung rektorat untuk bertemu rektor. Dorongan massa membuat sejumlah kaca gedung rektorat pecah. Aksi unjuk rasa ini merupakan kali kedua mahasiswa menolak kenaikan UKT untuk mahasiswa baru. Pasalnya, kenaikan UKT dinilai ugal-ugalan hingga mencapai 5 kali lipat dari UKT tahun 2023. UKT masih tidak jelas, UKT masih mahal, kita menuntut untuk turun.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara turut melakukan unjuk rasa serupa. Mereka menggeruduk gedung Biro Rektor USU, memprotes kenaikan UKT yang dinilai menyengsarakan mahasiswa dan orang tua. Kenaikan UKT Universitas Sumatera Utara tahun 2024 naik hingga 100%, di mana UKT pada tahun sebelumnya, golongan tertinggi sebesar 4 juta rupiah, naik menjadi lebih dari 8 juta rupiah. Ada regulasi di kementerian, dan itu berlaku semua di PTN. Pendidikan Kampus Universitas Riau kali ini khusus 2024 kami punya banyak penawaran istimewa, beberapa jurusan UKT plus uang pangkal, ada bimbingan konseling dan ilmu pemerintahan. Sementara itu, Rektor Universitas Riau atau UNSRI, yakni Sri Indarti melaporkan salah satu mahasiswanya, Karik Anhar, karena mengkritik kenaikan UKT. Karik Anhar dilaporkan pencemaran nama baik karena menyebut pimpinan kampus sebagai broker pendidikan. Tak lama, laporan tersebut dicabut usai mediasi. Kami akan sangat jauh berterima kasih apabila terkait kebijakan kenaikan UKT di Untri itu dibatalkan. Setelah kita tahu itu adalah mahasiswa saya sendiri, jadi saya tidak melakukan proses ini untuk dilanjutkan. Mahalnya UKT hingga membebani mahasiswa dan orang tua dinilai merampas hak memperoleh pendidikan. Seolah mahasiswa-mahasiswa dijajah biaya kuliah. Saya akan menggunakan kesempatan pertama ini untuk mengetahui informasi dari Ordal Istana, Mas Mili Mambrasar. Mas Mili, apa respon Presiden melihat tayangan-tayangan televisi tentang protes yang begitu banyak dari mahasiswa soal UKT? Jadi fungsi pendidikan untuk eksekutif kan ada di Kementerian Pendidikan, ya Kemendikbudristek, di mana kalau kita melihat basisnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, di mana secara kehadiran negara itu memberikan keleluasan kepada mahasiswa termasuk mereka yang tidak mampu agar di-cover secara penuh oleh negara. Dari Presiden tidak ada kegundahan ketika melihat tayangan begitu? Pasti ada kegundahan dan pasti ada rapat-rapat untuk melakukan solusi. Mencari solusi terbaik untuk permasalahan tersebut. Tapi apakah pemerintah benar-benar ingin menjalankan amanat Undang-Undang 45 mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kondisi seperti ini? Di mana benar sekali. Jadi pertama kita lihat dulu komposisi anggaran untuk pendidikan tinggi itu hanya 0,96%, di bawah 1% untuk pendidikan tinggi dari APBN dialokasikan. Dan menjadi poin diskusi saya dengan beliau beberapa kali bahwa concern untuk anggaran pendidikan tinggi ini harus ditambah, ditingkatkan. Dan diskusi ini dua arah, anggaran tidak hanya di eksekutif. Baik, kita bisa tanya kepada teman-teman di DPR RI, Bang Putra, Anda Komisi percaya 10 sebagai tentang anggota Dewan, kesepakatan penganggaran Presiden tersebut juga. Selesai bicaranya. Oke, Presiden benar-benar care dengan kondisi saat ini, dengan merespon dengan begitu baik bagaimana mahasiswa memprotes UKT yang sekarang saat ini diterapkan? Saya melihat apa yang disampaikan Mas Billy tadi itu diterjemahkan oleh gerak dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dalam hal ini kita cukup mengapresiasi kerja dari Direktorat Jenderal Pendidikan dan Menteri yang langsung turun dan menangani ini. Dan tentunya hari ini saya harus bilang sama Mas Aryo dan Mbak Anissa juga, kita sudah bertemu dengan teman-teman BEM. Tadi siang ya? Mereka datang, BEM se-Indonesia. Apa katanya Bang? Mereka menyampaikan bagaimana fantastisnya kenaikan UKT itu. Itu luar biasa. Ada yang sampai 5 kali lipat. Itu ada yang sampai tadi Mbak Tejo mengatakan 4 juta, 14 juta Mbak Tejo. 14 juta. Ada yang sampai 14 juta. Jadi gini, kita pada posisi saat ini ada Pak Rektor UNJ yang kebetulan cukup menjadi panutan dari para rektor dalam mengelola UKT-nya. Kita berterima kasih sama teman-teman mahasiswa yang meneriakan bukan hanya dirinya, tapi adik kelasnya. Ya. Bahkan puluhan hampir sampai ke angka hampir 100 adik-adik maba yang terancam tidak bisa kuliah karena UKT ini. Ya. Nah ini yang menurut saya tadi dari Unsud datang, dari UNS Surakarta datang, dari UNJ juga ada, dari Riau juga hadir, dan juga dari Yogyakarta serta Undip. Mereka menceritakan bagaimana kenaikan itu sangat fantastis. Ini kan kita lihat gambar tadi ada teriak-teriak, itu bukan itunya, tapi kita mengapresiasi semangat yang mereka tunjukkan. Kalau tidak ada mereka, jangan-jangan mata kita tidak akan terbuka. Betul. Gitu loh. Saya ke Prof. Komarudin. Prof, sejauh ini lihat adik-adik mahasiswa protes segitu kencangnya, apa solusi dari kampus sebenarnya? Kalau kami sudah
sudah sampai ke solusi. Apa tuh? Karena sebelum kami memutuskan itu sudah mempertimbangkan hati nurani mahasiswa UNJ selama ini. Bahwa mahasiswa UNJ itu lebih banyak kalangan menengah ke bawah. Sehingga kami ketika menentukan UKT itu benar-benar berkeadilan. Dan tahun ini kami tidak naik sama sekali untuk UKT. Ya. Dan untuk IP tetap kami menyediakan pilihan 0. Jadi yang tidak mampu itu dia boleh 0. Dan IP atau dulu namanya di kami SP tidak menjadi penentu dari penentu kelolosan mereka menjadi mahasiswa. Nah, Prof, sebenarnya di beberapa kampus perguruan tinggi negeri yang lain, itu apa sih yang bikin jadi sebegitu naiknya? Katanya karena kampus Merdeka ada biaya magang, setahu saya biaya magang ya, kalau dari perusahaan ya. Kalau dari kebutuhan memang dalam hitungan-hitungan teman-teman itu ada kenaikan-kenaikan, ada biaya-biaya yang lain yang belum tercover. Sehingga kesempatan ketika ada formulasi, kalau perkuliahan menggunakan ini sampai ada beberapa leveling itu yang menyebabkan BKT-nya naik. Nah, ketika menentukan UKT memang tidak boleh lebih dari BKT. Betul. Tetapi ketika BKT-nya tinggi, bahkan kami ada yang pada level 3 itu kita hanya sampai level 3 ada 13, 14. Tapi UKT kami itu tetap sama seperti yang kemarin. Yang 6 juta tetap 6 juta. Tapi ada beberapa prodi yang 10 juta. Jadi 10 juta. Jadi memang kelihatannya teman-teman di perguruan tinggi lain, mohon maaf karena saya sebenarnya tidak mewakili mereka, kemungkinan ketika BKT-nya naik itu UKT-nya menyesuaikan dengan itu. Bahkan ada juga yang tidak naik tapi silakan. Pak Komarudin tidak sejalan dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Indonesia Maju. Maksudnya? Kalau maju kan makin naik terus. Kalau tetap gitu kan nggak maju. Gitu loh. Gimana? Kita maaf dulu ya. Boleh. Ya. Maju itu kan tidak mesti harus dengan membawa bekal yang begitu banyak. Berarti Prof tidak setuju ya kalau misalnya biaya UKT naik gara-gara inflasi? Ya, ada yang bilang sebenarnya ada setujunya juga. Cuma kan kami tadi sudah di awal menjelaskan menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Karena UNJ itu untuk KIP kuliah dengan KJM itu sekitar 6.000. Dan kita nggak pernah menolak kuota. Yang afirmasi kita itu lebih dari 20%. Bahkan kemarin perhitungan yang terakhir sekarang ini UKT teman-teman yang dari golongan 1 dan 3 dengan KIPK itu sudah 34%. Jadi ya alhamdulillah UNJ selama ini kami merasakan dan mengelola ini dengan upaya memperhatikan hati nurani lah mahasiswa. Dan UNJ ini contoh di mana kampus dan rektor memiliki kreativitas penggunaan anggaran yang terbatas itu dengan sangat baik. Jadi kita lihat bahwa di tren Pak Jokowi dari tahun 2009 untuk penerima beasiswa yang angkanya cuma 3,89% di 2009, di zaman Pak Jokowi itu naik sampai 20,14%, dinaikin jumlah penerima perguruan tinggi negeri yang naik, rektor tidak kreatif. Anda yang menyimpulkan seperti itu. Saya pernah bertemu dengan kampus swasta di Jawa Timur, di Jember. Saya mengisi kuliah umum di sana. Itu kampus memberikan beasiswa 50% mahasiswanya dengan anggaran yang mereka peroleh sendiri. Nggak ada, kalau UNJ kan dapat bantuan bantuan hampir 200 miliar dari APBN ya per tahun tadi kita diskusi. Ya, untuk yang rupiah murni APBN itu 157 miliar. Lalu BUPTN-nya sekitar 46. Ya 46. Jadi hampir 200 miliar kalau Pak Jokowi tidak fokus kepada pendidikan di mana 0,96% anggaran itu dianggarkan untuk membantu kampus-kampus, tidak akan mungkin ada anggaran sebesar itu. Dan kita lihat banyak kampus swasta yang kreatif yang bisa bikin beasiswa sendiri 50% loh, termasuk difabel. Walaupun mereka nggak mendapat sumbangsi anggaran. Jadi kalau kita lihat prinsip dari PP nomor 26 tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTNBH dan PTNBLU, itu sebenarnya prinsipnya adalah memberikan keleluasan kepada kampus untuk mengelola anggaran pendidikan, termasuk di dalamnya memiliki cara-cara kreatif untuk memperoleh income agar mereka mampu membiayai siswanya. Bukan disalahartikan untuk menaikkan UKT sebebas-bebas kampus tersebut agar mereka bisa mendapatkan income dari UKT. Itu udah salah kaprah. Baik, Mas Najib, Anda bisa mewakili rekan-rekan yang mungkin UKT-nya naik. Ya, kalau kita bicara soal kenaikan biaya UKT itu, kita kan pasti bertanya-tanya apa yang akan diberikan kampus kepada mahasiswanya. Karena
banyak mahasiswa yang Kalau mahal sebenarnya banyak perguruan tinggi swasta ya? Iya gitu. Kenapa Makanya kan jadi ini kan namanya mahal? perguruan tinggi negeri. Kenapa kita dibebankan dengan biaya yang sama dengan perguruan tinggi swasta gitu. Yes. Dan fasilitasnya pun belum adanya perbaikan atau peningkatan di antara perguruan tinggi negeri tersebut gitu. Makanya kita bertanya-tanya apa alasan dinaikkan selain alasan inflasi kan? Gitu. Makanya dari mahasiswa juga mengaspirasikan khususnya untuk calon mahasiswa baru bahwasannya calon mahasiswa baru ini beberapa ada yang tidak mempersiapkan dalam artian seperti ini. Beberapa mahasiswa baru, misalnya saya di UIN Jakarta itu sudah diterima di jalur undangan di SPAN, PTKIN dan di SMBT. Tapi tiba-tiba rektor itu menaikkan biaya UKT. Iya, sudah diterima baru dinaikkan. Sedangkan kami bertanya-tanya di UIN Jakarta misalnya, apakah sudah ada keputusan Menteri Agama? Karena kalau di UIN Jakarta atau Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, itu yang mengatur bukan Kemdikbud, tapi Kemenak, di bawah Dirjen Pendis, Direktoral Jenderal Pendidikan Islam. Baik. Jadi mahasiswa ini berasa Interupsi. dijebak. UIN di Wood Girls University masuk nomor berapa? Di dunia itu kan ada ranking masuk nomor berapa? Kalau nggak salah Indonesia nggak ada yang ada. Masuk ke dalam World Class University. Berapa? Nomor berapa? Saya kurang tahu sih kalau 1000 misalnya. berapa? Ada? Bisa, ya. Nah, bagaimana kalau sekarang aku janjikan, kamu naik ya, tapi habis ini UIN masuk ranking 100. Atau oke, kamu naik, tapi nanti habis kamu naik, dosen-dosen itu tidak cuma ngajar di tempat kuliah, akan datang ke rumah-rumah kamu. Atau gini Mbak, Ya, juga dinaikin tapi langsung keterima di BUMN. Ya, oke, aku naik, oke, langsung keterima. Ada nggak kalau gitu? Nah itu kan yang kita pertanyakan makanya di mahasiswa UIN Jakarta khususnya. Apa alasan dinaikkan UKT? Gitu. Nah, kita sudah sempat beraudiensi ke rektorat, birokrat kampus, tapi belum ada jawaban yang ini interupsinya, program interupsi salah ngundang rektor. Ini rektor yang bagus yang diundang. Coba rektor UNRI diundang ke sini. Rektor ITB, almater saya diundang dong. Rektor ITB ngasih pinjol ke mahasiswanya, dapat PTNBH. Nah, itu dia, Mas Billy. Cari cara-cara kreatif untuk memperoleh income. Mas Billy abis jeda, kita akan nanti bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Wakil Rektor IPB Bidang Pendidikan. Kita akan kembali saja, tetap di interupsi.